Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Semoga kita senantiasa ada dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya. Kita semua hari ini bisa kembali bersua di dalam kajian rutin kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, materi yang akan kita bawakan pada hari ini adalah dari kitab Min Muqawimat Nafsiyah ya. Insya Allah hari ini siang ini akan membawakan tema Ar-Ruja'u minallahi subhanahu wa adamul qanuti min rahmatih. Mengharap rahmat Allah dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Hari ini kita memang dihadapkan pada situasi di mana kita berada dalam ujian pandemi yang berkepanjangan, dan lebih-lebih lagi semakin hari kasusnya juga semakin mengerikan. Kekuatan iman, kekuatan ketakwaan kita kepada Allah semoga menjadi benteng manakala kita bertemu dengan ujian-ujian, musibah-musibah yang ada di hadapan kita. Kita senantiasa tetap optimis, tetap berhusnuzon kepada Allah, mengharap rahmat-Nya dan jauh dari putus asa dari rahmat-Nya. Buat kita orang-orang yang yakin kepada Allah, yang beriman kepadanya, tentu kita akan senantiasa bersabar, senantiasa husnuzon dengan qada dari Allah. Majelis ilmu, majelis zikir salah satunya akan menjadi penguat keimanan kita, penguat nafsiyah kita, bahwa kita senantiasa bersandar kepada Allah. Baik ibu-ibu rahimakumullah, mari kita simak baik-baik materi siang ini. Semoga berkah ilmu yang kita dapatkan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan memasuki pembahasan bab mengharap rahmat Allah dan tidak putus asa dari rahmat-Nya, atau dalam bahasa Arab ar-ruja'u minallahi subhanahu wa adamul qanuti min rahmatihi. Mengharap rahmat Allah dan tidak putus asa dari rahmat-Nya itu adalah sebuah tuntutan bagi siapapun yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah adalah kasih sayang, adalah cinta Allah sang pencipta kepada makhluknya, yang dengan rahmatnya itu kita dan semua makhluk Allah ini bisa menjalankan aktivitasnya, bisa hidup dan mendapatkan berbagai rezeki. Di dalam hadis dikatakan bahwa rahmat Allah itu ada 100, yang 99 Allah tahan untuk kebahagiaan di akhirat bagi orang-orang yang beriman, dan yang 1 rahmat Allah turunkan ke bumi, yang dengan 1 rahmat itu semua makhluk bisa merasakannya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi dari zaman Nabi Adam hingga nanti tibanya hari kiamat, 1 rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, kenapa materi ini sangat bagus sekali ya, bahwasanya seorang mukmin tentu dia harus senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan yang dimaksud di sini adalah dia senantiasa optimis, berbaik sangka kepada Allah. Makanya kemudian tandanya dia itu memiliki baik sangka kepada Allah ya adalah dengan senantiasa mengharapkan rahmat-Nya. Karena
kita hidup itu berkat rahmat Allah. Kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan itu karena rahmat Allah. Sehingga orang beriman dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Nah, cirinya adalah mengharapkan rahmat, kemudian jalan keluar, ampunan dan pertolongan dari Allah, bukan dari yang lain. Nah, ini kalau dalam istilah dikenal dalam istilah pemahaman Islam ini yang dikatakan yang namanya ar-roja. Jadi kalau ibu-ibu sering mendengar kata ar-roja, apa itu ar-roja? Ar-roja itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Tandanya orang tersebut dia senantiasa mengharapkan rahmat Allah, ya. Jadi orang yang memiliki sifat roja, ya, dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Nah, disinilah kemudian dia senantiasa mengharapkan jalan keluar, mengharapkan rahmat Allah. Ibu rahimakumullah, sifat roja ini harus dimiliki oleh siapapun yang mengaku beriman. Nah, terlebih ibu kalau kita lihat sekarang ya di musim yang penuh dengan ujian, dalam situasi pandemi, bukan hanya masalah ujian kesehatan, tapi dampaknya ini kan kemana-mana. Apakah itu terkait dengan masalah ekonomi? Betapa banyak di antara kita yang kesulitan ekonomi, kesengsaraan. Bukan hanya dengan ujian COVID dalam arti virus semata, tapi ini kemudian dampaknya yang lebih bisa dirasakan adalah kita menghadapi berbagai ujian-ujian, benturan-benturan yang luar biasa yang kalau kita tidak berbaik sangka dengan qada dari Allah, berbaik sangka kepada Allah, niscaya ya jatuhnya nanti ke putus asa. Nah, oleh karena itu sekali lagi kenapa kalau para ulama itu menghadapi musibah-musibah, ujian-ujian itu hal yang paling kemudian harus diletakkan itu nasihatnya adalah kepada kita itu adalah tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Ini yang dikatakan namanya ar-roja. Ar-roja itu berharap kepada Allah, ya, mengharapkan jalan keluar, optimis bahwa Allah senantiasa memberikan jalan keluar, senantiasa menemani kita di dalam hari-hari kita menjalani ujian, menjalani musibah, menjalani apapun ketetapannya. Nah, sifat roja ini adalah salah satu bukti bahwa dia memiliki keimanan yang kokoh karena menyandarkan pengharapan itu hanyalah kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah itu juga menunjukkan bahwa hatinya itu bening, ya, bening, ikhlas ketika menghadapi sebuah keputusan, sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pun dia dililit kesulitan, himpitan, kesempitan, maka tidak ada suuzon kepada Allah. Ya, oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, ya, semoga kita memiliki sifat roja ini. Sifat raja yang memang cerminan dari orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah membuka seluas-luasnya ampunan kepada hamba-hambanya yang memiliki kesungguhan di dalam bertobat kepadanya. Demikian juga Allah menyatakan Allah membentangkan, membuka pintu rahmatnya bagi siapapun di antara hambanya yang mengharapkan rahmatnya. Allah pun sangat suka dengan datangnya atau berdoanya dari hamba-hamba yang betul-betul menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sesungguhnya berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah. Ini beda dengan sifat makhluk, sifat manusia. Manusia ketika dipinta oleh orang lain apa-apa yang ada padanya, contohnya adalah hartanya, perhatiannya atau apapun dah ya, dia akan berhitung secara hitungan untung rugi. Dan bisa jadi kalau seorang manusia memiliki harta yang banyak, kemudian ada temannya, ada kerabatnya, ada saudaranya atau siapapun memintanya, tentulah dia berpikir ini kerjanya kok minta terus. Nah, berbeda dengan Allah. Allah adalah Dia yang memiliki rahmat, memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya.
demikian membukakan seluas-luasnya rahmatnya bagi siapapun yang benar-benar menggantungkan kepada Allah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika, mereka itu yarjuna rahmatallah, mengharapkan rahmat Allah. Wallahu, dan adalah Allah Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian pula dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman, Wadu'uhu khaufan wa tama'an, dan hendaklah berdoalah ya kepadanya dengan rasa takut, khaufan wa tama'an, dan harap. Jadi ini salah satu kunci ibu-ibu sekalian ya, kalau kita berdoa itu di satu sisi kita itu harus memiliki rasa takut ya, atau khaufan, wadu'uhu khaufan wa tama'an. Rasa takut apa? Rasa takut tidak akan diterima atau kurang layak amal kita, doa kita. Itu sebagai bentuk kesadaran bahwa diri kita adalah orang yang hina, diri kita orang yang sangat sedikit sekali amal solehnya. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ini keinginan itu banyak, keinginan itu tinggi, tapi siapalah hambamu, siapalah kita. Ini adalah bentuk salah satu menyadari tentang siapa kita. Jadi ada rasa takut di situ. Kemudian watamaan, tapi di satu sisi tadi dimiliki rasa takut, di sisi lain ada tomak, ada keinginan, ada harapan akan dikabulkan. Kenapa ada harapan dikabulkan? Karena dia yakin bahwa Allah itu tempat bersandar yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang senantiasa mendengar doa hamba-hambanya, yang tidak pernah tidur, tidak pernah luput dari pengawasan dan selalu memperhatikan hamba-hambanya, terlebih kalau kemudian hamba itu mendekat dan berdoa kepadanya. Nah, penggabungan antara rasa takut dengan rasa harap inilah ya yang membuat seseorang ini dikatakan mencapai derajat yang sangat tinggi kaitannya ketika berdoa. Ini harus dimiliki oleh kita. Coba kita muhasabah dengan diri kita. Apakah kita ketika kita berdoa kita memiliki rasa takutkah gitu ya? Takut tidak akan diterima, takut tidak layak. Nah, itu seperti itu. Saking kita merasakan kelemahan diri kita, tapi sekaligus kita pun muhasabah. Betul gak kita itu sudah berbaik sangka kepada Allah kalau Allah itu mendengar, bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Ketika kita menyeru, baik itu siang hari maupun malam hari, kita yakin Allah itu mendengar. Nah, ini ada kan yang kemudian mengatakan bahwa dingin lurus lempang lah istilahnya gitu ya, dengan doa yang dipanjatkan ya merasa dingin saja gitu. Kenapa? Karena di sana tidak dihadirkan rasa takut dan rasa harap ya. Di sana lanjutan ayatnya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Jadi yakinlah rahmat Allah itu sangat dekat. Ini harus optimis kita itu ya. Demikian pula sebetulnya masih banyak ya ayat-ayat yang lain. Yang berikutnya di Quran surat Ar-Ra'd juga ya, surat ke-13 ayat 6 Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas. Rabbaka ladzu maghfiratil nasi 'ala zulmihim. Bagi manusia katanya ya. Jadi Allah itu memiliki ampunan yang sangat luas bagi manusia sekalipun sekalipun dia itu dalam keadaan zalim. Jadi Allah itu tetap terbuka. Walaupun kita berbuat zalim, Allah itu terbuka apabila kita memang menyadari kesalahan kita. Jadi tidak ada
kata-kata seperti halnya yang suka diungkapkan oleh makhluk, tidak ada maaf bagimu. Nah, buat Allah tidak begitu. Selalu terbuka pintu maaf, selalu terbuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, satu ayat lagi mungkin yang akan dibaca, ya, itu Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Di sana dikatakan wa yad'unana, ya, raghaban wa rahaban, dan mereka berdoa kepada kami. Nah, ini yad'unana, nana kepada kami, ya, kepada kami dengan harap, raghaban, dengan harap itu raghaban, dengan penuh keinginan, ya, wa rahaban. Rahaban itu cemas, khawatir. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, pengharapan akan dikabulkan, kecemasan ya tidak akan kita tidak layak, seperti itu, ada kecemasan. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Insyaallah mudah-mudahan kita dilimpahkan dengan perasaan khauf dan raja, perasaan takut kepada Allah dan roja, harap kepada Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, adapun dalil-dalil dari sunnah, dari as-sunnah atau dari hadis terkait dengan bagaimana kemudian kita dianjurkan memiliki sifat roja, ya, sifat pengharapan akan ampunan Allah, akan rahmat Allah. Nah, yang pertama ini ada hadis dari riwayat Ahmad, ya, dan juga dari Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, qalallahu, Allah berkata, ana 'inda zonni abadi bi, ya, ana 'inda zonni abadi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya, itu ya, in zonna khairan falahu, apabila dia berprasangka baik kepadaku, maka kebajikan baginya. Wa in zonna syarran, katanya, dan apabila dia berprasangka buruk, falahu, maka keburukan baginya. Masya Allah, ini diingatkan ya dengan hadis ini. Jadi jangan sekali-kali kita itu su'uzon sama Allah. Karena ketika kita berburuk sangka kepada Allah, maka justru itu akan menimbulkan keburukan bagi kita. Ya, berbaik sangkalah kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha adil, zat yang mengetahui persis, ya, kondisi kita, segala keadaan kita. Jadi kata-kata wa in zonna syarrun falahu, apabila dia berprasangka buruk maka keburukan baginya. Nah, ini adalah indikasi bahwa apa? Bahwa tuntutan, ya, artinya apa yang dituntut di dalam hadis tersebut itu bersifat pasti. Sehingga artinya kita jangan sembarangan berprasangka buruk terhadap Allah, terhadap Sang Khalik, ya. Kemudian yang berikutnya ini masih dari Abu Hurairah, ya. Jadi kalau mohon maaf, bukan yang atas, bukan dari Abu Hurairah, maksudnya hadis ini masih bercerita tentang bahwasanya Allah sesuai dengan prasangka hamba, ya. Yang ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini sama dengan yang tadi, ya, bahwa yaqulullah, bahwa Allah berkata, ya, inda zanni 'abdi bihi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika mengingatku. Masya Allah, ini kalimatnya sangat indah, sangat membuat kita optimis, ya. Ini kalimat-kalimat penenang ini yang senantiasa akan membangkitkan optimisme kita, ya. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Jadi selama kita mengingat Allah, tenang, ini udah dijanjikan bahwa wa ana ma'ahu, bahwa Allah itu akan selalu bersama. Dengan siapa tadi? Dengan yang senantiasa mengingatku. Makanya
akan bikin hati ini tentram kalau kita itu senantiasa mengingat Allah. Kenapa juga di dalam Al-Quran kan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka dengan mengingat Allah lah hati kalian menjadi tenang, karena ternyata Allah itu bersama dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ya. Tidak lepas dari orang yang senantiasa berzikir, sehingga ketenanganlah, tenang ada Allah, tenang aku bersama Allah, tenang apapun langkah kita senantiasa diperhatikan oleh Allah. Kemudian di berikutnya hadis dari Jabir, ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih ya, yang mengingatkan juga kepada kita lah, la yamutunna ahadukum, tidak boleh mati katanya salah seorang di antara kalian, illa kecuali wahwa dia itu dalam keadaan yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla, kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Jadi jangan sampai kita mati sedang kita dalam keadaan berprasangka buruk terhadap Allah. Jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa berprasangka baik terhadap Allah. Berikutnya dari hadis riwayat Tirmizi Ibnu Majah ya. Ini hadisnya meriwayatkan adalah Anas, bahwasanya sesungguhnya Nabi SAW masuk untuk menemui seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Nah, Rasulullah kemudian bersabda, jadi ini Anas, berarti di sini Anas ya yang menceritakan itu. Nabi itu ceritanya dia sedang berada di hadapan seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Rasulullah kemudian berkata, bagaimana keadaanmu? Ya, kaifa tadi juga, bagaimana keadaanmu? Pemuda itu berkata, ya Rasulullah, aku mengharapkan rahmat Allah dan aku sangat takut akan dosa-dosaku. Tuh, seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda, tidaklah takut dan roja berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa-apa yang diharapkannya dan akan memberikan keamanan kepadanya dari perkara yang ditakutinya. Masya Allah. Jadi maksudnya tidaklah takut roja dan tidaklah takut dan roja. Jadi tadi perasaan khauf dan roja itu berkumpul di dalam qalbu seseorang. Ya, kalau ada artinya roja dan khauf ini berkumpul, maka dia layak. Ya, untuk apa? Tadi diberikan oleh Allah itu apa-apa yang diharapkannya dan keamanan dari sesuatu yang menakutkan, yang ditakutinya ya. Insya Allah luar biasa, ternyata kita itu harus senantiasa berprasangka baik terhadap Allah. Ini ngomong-ngomong berprasangka baik itu memang bukan hanya sekedar diucapkan di dalam lisan. Ini akan terbukti kalau kita banyak mengeluh dengan qada takdir dari Allah, dengan keputusan Allah, dengan ujian dari Allah, itu sebetulnya tandanya kita tidak berprasangka baik terhadap Allah. Tandanya kita juga kemudian belum ikhlas dengan ketetapan dari Allah. Ya, bahkan yang lebih menenangkan lagi, lebih membuat kita tambah optimis adalah hadis riwayat Tirmizi ya, ketika Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama berdoa dan berharap kepadaku, bayangkan ya, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku pasti akan memberikan kepadamu ampunan dan diampuni ya dosa-dosa kita itu. Dan aku tidak akan peduli wahai anak Adam, andaikan dosa-dosamu sampai ke langit, berarti banyak sekali dosa-dosa ini ya. Kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, maka pasti aku akan memberikan ampunan kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku, tapi engkau tidak menyekutukanku sedikit pun, maka pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ibu-ibu bayangkan, ini berlumuran sekali dosa yang digambarkan di sini sampai memenuhi sepenuh bumi. Tapi ternyata Allah Maha Pemurah. Makanya ya, kalau ada yang suka curhat dengan masa lalu, sampai dikatakan masa lalu saya dulu gelap sekali, kotor, hina, terjerumus pada perbuatan yang buruk, yang pokoknya sangat disesali seperti itu.
Mungkinkah Allah itu mengampuni? Bisakah dosa-dosa ini lebur, hilang? Ini jawabannya. Hadis dari riwayat Tirmizi bahwa Allah akan mengampuni. Selama apa? Selama berdoa dan berharap kepada Aku. Artinya dia selalu memelihara rasa khauf dan roja tadi. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Bahkan sampai sepenuh bumi dosanya. Dan ingat ya, kalau berbicara tentang masa lalu, tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Dan kita tidak boleh menghakimi orang yang memiliki masa lalu yang gelap itu, kemudian dia menjadi gelap selamanya. Siapa tahu kita atau siapapun yang memiliki masa lalunya baik atau relatif bersih seperti itu, di hadapan Allah kita tidak tahu. Siapa tahu justru orang yang bermasa lalu kelam, kotor, tapi kemudian dia bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, betul-betul dekat mengharap kepada Allah, dialah sebetulnya yang lebih mulia dibandingkan orang yang memiliki masa lalu relatif bersih. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ya kepada pembahasan berikutnya, karena judul kita adalah mengharap rahmat Allah dan tidak putus asa dari rahmatnya. Tadi sudah dibahas tentang mengharap rahmat Allah ya, yaitu dengan penuh roja dan khauf. Nah sekarang kita akan lanjutkan kepada tidak putus asa dari rahmat Allah ya. Nah dalam bahasa kitab itu dikatakan al-qanut. Apa itu al-qanut? Al-qanut adalah al-ya'su, yang artinya adalah putus asa dari rahmat Allah. Jadi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Al-qanut dan al-ya'su ini memiliki arti yang sama ya. Jadi itu putus asa. Berarti kalau putus asa dia lawannya dari roja dong ya. Karena kalau roja dia berharap, dia memiliki pengharapan. Yang ini putus harapan. Nah putus asa dari rahmat Allah dan karunia inilah yang kemudian disebut dengan al-qanut, dan ini hukumnya haram. Tidak boleh seorang hamba Allah putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh ya putus asa. Dikatakan, ini dalil yang sering digunakan yaitu Quran surat Yusuf ayat 87 ya. Ini terkait dengan bagaimana dulu ya anak-anaknya Nabi Yusuf, anak-anaknya Nabi Yakub mencari Yusuf. Tuh, ini oleh Nabi Yakub atau ayahnya itu disemangati, walaupun kita tahu sebetulnya penyebabnya adalah pengkhianatan dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya. Dikatakan bahwa dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya baniya idhabu fatahassasu mi Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rohillah. Innahu la yayasu min rohillahi illa laqaumul kafirun. Jadi letaknya di tadi ya, disuruh mencari berita tentang Yusuf. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Wahi. Dan ini perkataannya ini yang digaris bawahinya terkait dengan larangan putus asa adalah wala tayasu min rohillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya innahu, yang namanya putus asa dari rahmat Allah, nah itu dia itu adalah melainkan kaum yang kafir. Nah, ini kewajiban kita untuk memelihara roja, pengharapan kepada Allah, dan tidak boleh putus asa. Orang yang putus asa sebetulnya adalah sifat atau karakter orang kafir. Makanya di dalam beberapa ayat Al-Quran sering dikatakan, dan tidaklah orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah ketika di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 23 Allah juga berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir ya bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah, wa liqaihi, dan pertemuan dengannya, artinya dengan Allah, ulaika, mereka adalah yaisu min rahmati, mereka adalah orang yang putus asa dari rahmatku. Wa ulaika, dan mereka itu lahum adzabun alim, akan mendapatkan azab yang alim, yang pedih ya. Jadi orang kafir sebetulnya yang putus asa dari rahmat Allah ya.
Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan dengan dalil dari Al-Sunnah terkait dengan larangan kita memiliki sifat putus asa dari rahmat Allah. Yang pertama adalah hadis riwayat Ahmad, Al-Tabrani dan Al-Bazzar juga Al-Haisami ya. Di sana dikatakan bahwa ada 3 golongan manusia yang tidak akan ditanya di hari kiamat. Jadi kita itu akan ditanya ya, akan diperhatikan oleh Allah. Tapi ada 3 orang yang 3 golongan maksudnya yang tidak diperhatikan, yang dicuekin, tidak diurusin ya, pada hari kiamat itu. Nah, siapa saja? Yang pertama adalah manusia yang mencabut selendang Allah. Ini bahasa kiasan, bahasa perumpamaan. Sesungguhnya selendang Allah adalah kesombongan dan kainnya adalah al-izah, keperkasaan. Jadi ibu ini kita sudah paham ya dengan Asmaul Husna, dengan nama-namanya yang dimiliki atau sifat dari Allah Rabbul Alamin. Nah, salah satunya itu adalah bahwa Allah itu maha perkasa, maha hebat, maha kuasa seperti itu. Nah, sehingga yang berhak untuk sombong itu sebetulnya kan Allah. Makanya ini dikatakan selendang Allah gitu ya, itu adalah kesombongan. Maksudnya yang berhak sombong itu kan Allah. Nah, sekarang selendangnya diambil itu ya, atau dicabut oleh manusia, selendang Allah itu dicabut. Nah, ini sebetulnya kan sangat tidak layak karena manusia itu lemah sedangkan Allah itu kuat. Nah, orang yang mengambil selendang Allah maka ini termasuk dengan yang dikategorikan dia tidak akan mendapatkan tidak akan dipandang, maksudnya tidak akan diperhatikan oleh Allah nanti di yaumil akhir. Dan yang kedua dikatakan kalau tadi mencabut selendang Allah artinya dia sombong ya, padahal yang berhak sombong itu hanyalah Allah. Yang kedua adalah dikatakan juga bahwa yang namanya kainnya adalah al-izzah, adalah al-izzah atau keperkasaan. Jadi keperkasaan juga ini merupakan salah satu milik ya dari asma Allah seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah manusia yang meragukan perintah Allah. Jadi kita tuh ragu-ragu, ini was-was atau penuh dengan pertimbangan. Padahal ini menyangkut sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Terhadap syariat Allah maka kita tidak boleh ragu-ragu ya. Kemudian manusia yang berikutnya adalah manusia yang putus harapan dari rahmat Allah. Nah, ini yang dimaksud ya. Kalau tadi kan manusia yang meragukan perintah Allah. Nah, ini tentu dengan banyak sekali pembangkangan ya terhadap syariatnya. Nah, kalau yang ketiga yang putus asa dari harapan dan rahmat Allah, ya bisa jadi sebetulnya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang reaktif gitu ya terhadap syariat Allah, bisa jadi ya salah satunya. Tapi dia secara hatinya, secara pemikirannya dia merasa kemudian pesimis dan putus harapan dari rahmat Allah. Nah, yang kayak begini haram untuk dimiliki oleh kita ya, para wanita yang beriman insya Allah ya. Jadi kita itu tidak boleh putus harapan dari rahmat Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan dari As-Sunnah terkait dengan larangan kita putus asa dari rahmat Allah. Yang berikutnya adalah hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Al-Bazzar. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan ditanya di hari kiamat. Artinya tidak akan ditanya itu tidak dipandang ya, diacuhkan sama Allah. Yang pertama adalah manusia yang mencabut selendang Allah. Apa maksud dari selendang Allah? Nah, selendang Allah ini dikatakan dalam terusannya ya, sesungguhnya selendang Allah adalah kesombongan dan kainnya adalah al-izzah. Maksudnya bahwasanya Allah lah yang berhak sombong ya, yang berhak membanggakan atasnya, yang berhak memperlihatkan keperkasaannya. Nah, kalau kemudian manusia itu
dia sombong, ya dia merasa bangga dengan dirinya, maka sesungguhnya dia berarti telah mencabut selendang Allah, karena sesungguhnya yang berhak untuk memperlihatkan keperkasaannya, kesombongannya hanyalah Allah kan. Nah demikian ya, jadi yang pertama adalah orang yang mencabut selendang Allah. Kemudian yang kedua adalah manusia yang meragukan perintah Allah. Ya artinya meragukan perintah Allah itu adalah bahwasanya dia ragu-ragu gitu terhadap perintah-perintah Allah. Nah itu, jadi termasuk di sini adalah mereka ini adalah orang yang tidak akan ditanya nanti di hari kiamat. Yang ketiga, yang tidak akan ditanya di hari kiamat itu adalah mereka yang putus asa, putus harapan dari rahmat Allah. Kemudian yang berikutnya adalah dari riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Di sini dikatakan bahwa hadisnya dari Habah dan Sawa bin Khalid, keduanya berkata, jadi yang menceritakannya adalah Habah dan Sawa bin Khalid, keduanya berkata, kami masuk bertemu dengan Rasulullah sedangkan beliau sedang menyelesaikan satu perkara. Nah kemudian kami katanya membantunya. Nah ini tidak diceritakan detailnya ya, seperti apa perkara yang sedang dihadapi oleh Rasulullah yang kemudian dibantu oleh Habah dan Sawa tersebut. Maka Rasulullah kemudian bersabda, ya ini nasihat, janganlah kamu berdua berputus asa dari rezeki selama kepalamu masih bisa bergerak. Karena manusia dilahirkan ibunya dalam keadaan merah, tidak mempunyai baju. Kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya. Ini semangat buat kita semua ya, penyemangat bahwa kita itu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah ya selama kita masih bisa bergerak. Itu perumpamaannya tadi bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan telanjang, tapi kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya dari tidak bisa atau tidak memiliki apa-apa, tapi kemudian Allah yang memberinya. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat ya kepada kita semua. Yang berikutnya hadis dari Ibnu Abbas ya, dalam hadisnya yang berkata bahwa ada seorang laki berkata, ya Rasulullah SAW, apa dosa besar itu? Nah ini bertanya nih seorang laki-laki yang disaksikan oleh Ibnu Abbas terkait dengan dosa besar. Dijawab oleh Rasulullah, dosa besar itu asyirku billah, adalah musyrik kepada Allah ya, dan putus asa dari karunia Allah, putus harapan dari rahmat Allah. Ya jadi ini dikategorikan dosa besar nih ya. Putus asa dari rahmat Allah itu disebut setelah dosa syirik kepada Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, demikian hadis-hadis yang bisa disampaikan ya. Tadi sebelumnya dari Al-Quran sudah disampaikan terkait dengan larangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian dengan adanya penjelasan hadis-hadis ini, dengan adanya materi ini menambah rasa optimisme kita kepada Allah. Kita yakin kepada Allah, kepada pertolongannya, kepada rahmatnya. Sekaligus juga kita menghimpun di dalam diri kita bahwa ada roja, ada khauf, ada harap, ya ada rasa takut kepada Allah. Dan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Semoga keberkahan senantiasa meliputi kita semua. Apa yang kemudian kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari senantiasa bersandarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.